Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Faradila Rusrini dari IKIP PGRI Jember. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin, yaitu poin yang A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Poin yang B, menanya alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Poin yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di dalamnya terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu lembaga penegak hukum, dan poin yang kedua yaitu lembaga peradilan. Di poin yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Poin yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita mulai dengan poin yang pertama, poin yang A. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping dengan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Bagaimana tujuan negara dilaksanakan di NKRI ini? Yaitu dengan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu MA, MK, dan KY. Kita lanjut ke poin yang B. Supaya dapat terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Kita lanjut ke poin yang C. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan negara, serta mengatur organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum bertujuan mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Guna mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Untuk menegakkan hukum, unsur yang harus diperhatikan ada 3. Unsur yang pertama yaitu unsur keadilan. Artinya, dalam melaksanakan hukum, aparat penegak hukum harus bersikap adil. Hukum yang tidak adil akan menimbulkan keresahan dan tidak pedulinya masyarakat kepada hukum. Unsur yang kedua yaitu unsur kemanfaatan. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya juga harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu unsur kepastian. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya dalam hukum material dan hukum formal. Selanjutnya poin 1 dan 2. Di poin 1 adalah lembaga penegak hukum, antara lain kepolisian yang berfungsi sebagai lembaga penyidik.
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana. Yang kedua, kejaksaan yang fungsinya sebagai lembaga penuntut. Yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Hukum yang berfungsi untuk lembaga pengadilan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu lembaga peradilan. Antara lain, Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum yang bertugas mengadili rakyat pencari keadilan dan mengadili pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum. Selanjutnya, peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa perkara tingkat pertama orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya yaitu peradilan militer, bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara, bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Selanjutnya yaitu poin D dan E. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, misalnya peristiwa penyuapan. Aparat penegak hukum harus mempunyai sikap yang baja dan akhlak yang mulia dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparat negara secara terus-menerus. Selanjutnya ke poin yang E. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan yang kacau. Negara Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah lembaga hukum, peraturan perundangan, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.